wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya Elsa A, mahasiswa S1 jurusan Farmasi Universitas Megareski Makassar dari kelas B dengan kode kelas 05 akan menjelaskan mengenai kompetensi dan peluang kerja farmasis serta sistem pelayanan kefarmasian. Bagaimana sih kompetensi dan peluang kerja farmasis? Nah, sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari farmasis. Di antaranya dalam hal peluang kerja yang meliputi yang pertama, lembaga layanan kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik pengobatan, maupun laboratorium klinik itu membutuhkan seorang farmasis yang bertanggung jawab untuk meracik obat hingga memberikan informasi obat. Yang kedua, seorang farmasis juga dibutuhkan oleh instansi pemerintah seperti Badan POM untuk menjamin suatu obat, makanan dan minuman itu tidak memiliki kandungan yang berbahaya hingga layak diedarkan. Yang ketiga, selain dunia kesehatan, industri kosmetik, serta industri makanan dan minuman cukup potensial untuk dijajaki oleh seorang farmasis. Yang keempat, jika sudah lulus pendidikan dan ujian, profesi apoteker bisa menjadi apoteker sekaligus berwirausaha dengan membuka apotek. Yang kelima, bisa juga bekerja di bidang perdagangan besar farmasi atau juga dikenal sebagai distributor. Jadi, farmasis itu memiliki prospek kerja yang cerah. Ada banyak peluang karir yang menanti seorang farmasis. Selain sektor kesehatan, industri kosmetik, makanan, dan minuman juga membutuhkan seorang farmasis untuk memperkuat tim research and development mereka. Prospek kerja yang tidak kalah menarik adalah dalam bidang farmasi manajemen. Jadi, jangan salah teman-teman, lulusan farmasi tidak melulu terkait obat-obatan dan bahan kimia. Di farmasi manajemen, kita ditantang untuk menciptakan hubungan yang baik dengan rekan sejawat maupun di luar profesi, juga dengan pasien. Jadi, baik itu di apotik, puskesmas, dan maupun rumah sakit, peran farmasi tidak hanya melayani resep dan menyerahkan obat. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa farmasis itu memiliki prospek kerja yang sangat menjanjikan. Bagaimana sih sistem pelayanan kefarmasian? Dalam Permenkes itu diatur bahwa standar pelayanan kefarmasian meliputi dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan persediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih khusus mengenai pelayanan kefarmasian di puskesmas. Adapun ruang lingkup pelayanan kefarmasian di puskesmas. Yang pertama, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan, ketersediaan, dan keterjangkauan obat dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif, dan rasional, meningkatkan kompetensi atau kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinik itu meliputi yang pertama, pengkajian resep, penyerahan obat, yang kedua, pelayanan informasi obat, atau biasa disingkat sebagai PIO. Yang ketiga, konseling. Yang keempat, ronde atau visite pasien khusus untuk puskesmas rawat inap. Kemudian yang kelima, pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Yang keenam, pemantauan terapi obat. Dan yang ketujuh, evaluasi penggunaan obat.
Dua kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya kefarmasian, yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana. Untuk sumber daya manusia, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh satu tenaga apoteker sebagai penanggung jawab, sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Semua tenaga kefarmasian itu harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di puskesmas itu meliputi sarana yang memiliki fungsi. Yang pertama, ruang penerimaan. Yang kedua, ruang pelayanan resep dan peracikan. Yang ketiga, ruang penyerahan obat. Yang keempat, ruang konseling. Yang kelima, ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai. Dan yang keenam, ruang arsip. Itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.